Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita ada di usbu yang baru. Untuk menjalani usbu yang Tuhan percayakan untuk kita lewati, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami disertai, kami dijaga oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Kami berterima kasih kami ada di usbu yang baru, usbu yang dipercayakan oleh Tuhan. Untuk itu, untuk menjalani seluruh kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami di usbu yang baru, kami mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini kami akan ada dalam perenungan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Matius 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-18. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat ke-18. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini ada 2 bagian kalau kita melihat pembacaan kita. Yaitu ada tuan dan ada hamba. Tuan adalah Kyrios. Dan hamba adalah doulos yang melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Saya bisa mengatakan bahwa tuan yang ada di sini adalah tuan jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Jarang ada di rumah. Ketika dia pergi, dia mempercayakan harta yang dia miliki kepada hamba-hamba untuk beroleh keuntungan. Memang kalau kita melihat tugas doulos adalah melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Melakukan pekerjaan Kyrios sehingga Tuhan ini mendatangkan untung bagi kehidupan, bagi harta yang dimiliki oleh tuannya. Kalau saya membagi 3 jenis orang yang ada di dalam pembacaan kita. Jenis orang yang pertama adalah orang yang diberi 5 talenta. Orang yang kedua diberi 2 talenta. Orang yang ketiga diberi 1 talenta oleh tuannya. Lalu kita bertanya, kenapa beda-beda? Apakah ini pilih kasih? Apakah ini tidak adil? Kita juga di dalam kehidupan kita tentu, kalau kita menerima bonus dari bos kita akan merasa ini bukan hal yang adil. Kalau jumlah yang kita terima tidak sesuai dengan rekan kerja kita. Ini juga yang dirasakan oleh hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta. Seakan-akan dia merasa bahwa tuannya itu tidak adil. Tetapi kalau kita melihat di ayat 15, pembagian ini sesuai dengan kesanggupan. Ditulis di dalam ayat 15, menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Tentu tuannya sudah menilai kesanggupan dari hambanya ini, maka diberikan 1 talenta yang dia mampu lakukan untuk diolah oleh dia, hanya 1 talenta ini. Ini bukan soal pilih kasih, tetapi kesanggupan yang dia miliki. Ini bukan soal kedekatan dengan bos, ini bukan soal orang dalam, tetapi kesanggupan melalui penilaian yang dilihat oleh tuannya. Apa sebenarnya kalau kita bertanya, apa sebenarnya talenta yang dimaksud saat ini? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar seperti upah pekerja seseorang dalam 1 hari pada zaman dulu.
Tentu kalau kita melihat 1 talenta itu sangat besar, bukan hal yang kecil. Tetapi hamba ini yang diberi 1 talenta tidak bisa bersyukur atas pemberian tuannya. Bahkan di ayat 24 dan 26 dia katakan, kini datanglah juga dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Dia mengatakan ini kepada tuannya, seakan-akan tuannya begitu jahat kepadanya, yang dia memberikan 1 talenta kepada hambanya. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 26, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebenarnya yang ada di dalam dirinya malas, tidak mau bekerja. Bukan soal tuannya tidak adil, tetapi hamba ini malas, jahat, bahkan dia kikir, dia tidak mau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Bisa dikatakan dia adalah hamba yang kurang ajar. Dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, status kita juga sama. Tuhan kita adalah Tuhan. Kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Lalu kita bertanya, apa talenta yang ada di dalam diri kita? Saya mengatakan bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah talenta pemberian Tuhan. Maka ketika talenta itu ada di dalam diri kita, mari pergunakan setiap talenta yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan diuntungkan melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari persembahkan setiap talenta yang kita miliki. Jangan menguburkan talenta itu, tetapi kembangkan apa yang Tuhan berikan melalui talenta. Talenta kecil bernyanyi, bermain musik, ataupun apapun itu yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan. Mari kembangkan talenta itu dengan satu tujuan saja, untuk menguntungkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dimuliakan melalui talenta yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengembangkan setiap talenta yang kami miliki. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kami adalah talenta pemberian Tuhan. Sungguh kami tidak sanggup Tuhan. Untuk itu kami mau bergantung kepada Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang tidak menguburkan talenta kami, tetapi kami melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengembangkan talenta itu, agar Tuhan diuntungkan, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan di usbu yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan kita saat ini. Selamat menjalani usbu yang baru. Tuhan Yesus memberkati.